Selamat pagi, gue baru bangun. Seperti yang kalian lihat, muka masih bantal, pala masih botak, belum pakai wig gue. Jadi tadi gue mau berpikir bahwa ini bukan member only aja gitu, tapi gue jengah lah. Gue kalau jengah, gue kalau gondok, gue pengen bagiin ini ke banyak orang biar gondoknya sharing gitu. Jadi ini terlambat karena gue ngobrol di chat, katanya dari kemarin udah rame. Ada sebuah konten di mana ada orang yang meramaikan lah di aplikasi favorit lu semua, yaitu TikTok, yaitu adalah titik terendah manusia adalah kuliah di UI atau UGM gitu. Terus ragu kuliahin anak di UI atau UGM gitu. Takut tambah bodoh, gak bermutu anak di UGM dan UI. Ini kalian cari sendiri aja, banyak, nggak apa ya, dan nggak perlu di istilahnya, nggak perlu cari ke pelosok-pelosok, langsung ketemu kok di TikTok. Masih belum pada hilang, masih banyak yang nge-stitch juga dan lain-lain. Gue gak bangun tidur, maksudnya kayak gue bangun tidur, gue jemuran dulu, push up dikit, terus baru deh scrolling segala macam. Habis itu iseng buka TikTok dan langsung keluar tuh. Udah lama emang gue nggak buka TikTok sih, gara-gara kemarin beberapa hari di Singapura. Mungkin TikToknya VP-nya nggak Indonesia, terus baru kelihatan. Dan gimana ya? Maksud gue, uh, pertama menurut gue terserah, nggak masalah. Lu nggak wajib kuliah di UI, nggak ada yang wajibin kecuali keluarga lu ya kayaknya. Atau kuliah di UGM gitu. Tidak ada kewajibannya, nggak ada gitu. Dan ketika lu memilih untuk tidak kuliah di UI atau UGM pun tidak masalah menurut gua. Tidak ada urusan, tidak ada perkara gitu. Tapi menurut gua tentu kita bisa ketawa dengerinnya gitu loh. Sangat wajar untuk kita pagi-pagi ketawa ngakak sampai lambung mau keluar, itu asam lambung gua. Karena gua nggak sarapan, kalau kalian tahu. Karena ada orang yang dengan PD-nya bilang eh kalau kuliahin anaknya di UI atau IGM itu takut tambah bego. Sebenarnya gini, kalau dari kalimatnya aja lu udah ketawa, ngerti gak sih maksudnya? Kata tambah bego means dalam berbagai macam perspektif bahasa, ya, mau pakai bahasa gaul kayak bahasa formal kayak, tambah bego berarti udah ada begonya. Lu paham gak sih maksud gue? Kayak tambah bego kan berarti udah bego, ya dong. Takut jadi bego, jadi menjadi, dari nggak ada jadi ada, ya kan? Dari kosong jadi satu, jadi bego. Berarti tadinya pinter tuh, terus jadi bego. Bukan tambah bego dong, dari pinter jadi bego itu jadi bego, bukan tambah bego. Nah, kira-kira penjelasan tambah bego itu kan berarti sebelumnya apa? Pinter. Enggak dong. Sebelumnya, silakan kritisi kalau menurut kalian anak sastra gue keliru. Karena di kampus saya diajarkan untuk terbuka dalam akademisi, sangat-sangat terbuka untuk dapat dikomentari dan kritisi ya. Oh ya, buat yang belum tahu, alma mater saya UI. Saya tidak merasa semua orang mesti masuk UI. Saya juga tidak merasa semua orang mesti satu kampus sama saya. Cuman bukannya ngeledek, gimana ya, kayak gue memang tidak pegang data ya. Gue orangnya tuh yang paling males ketika dikasih coba ngomong data. Gue tuh agak nggak terlalu nyaman dengan ngomongin data gitu, karena satu, data ya bisa lu tau lah, di TikTok udah banyak tuh dikritisi juga sama pakar psikolog, ngambil data penelitian psikologi, dia ambil sinopsisnya aja terus bilang berarti omongan gue bener gitu kan. Nggak gitu cara ngomongin data, jurnal dan lain-lain, pak. Terus gue ngomongin data juga, data tahun berapa, dibuatnya oleh siapa. Ada kok data yang bilang kalau ini baik-baik saja, lu percaya data lu gitu ya. Enggak, bukan berarti data nggak bisa dipercaya, tapi kadang untuk obrolan sederhana buat memulainya aja, gue sekali lagi ya gue tekankan ya, untuk memulainya aja lu udah nggak asik gitu kalau menurut gue. Ini bukan masalah data itu valid apa nggak, tapi kayak nuansanya gitu loh, kayak anjir apa pakai data gitu loh. Lu kerja gitu loh, lu ini gitu, kalau lu di marketing atau di advertising lu pasti pakai data gitu loh, dan lu nggak boleh salah data. Tapi kalau ngomongin yang kayak gini-ginian, kadang orang udah bilang datanya gitu, kayak nggak nyaman. Gue kayak apa sih? Oke, gue nggak pakai data, tapi gue pede banget. Gue bisa apa ya? Bisa yakin. Menurut keyakinan saya, kalau kata Panji Pragiwaksono adalah dia nggak masalah orang nggak mau kuliah di UI atau UGM gitu.
Mungkin kesannya pengen ngebuat UI sama UGM kenapa-napa gitu loh. Dan entah kenapa gue yakin itu nggak bakal membuat mereka berdua kenapa-napa. Ya tentu ya mau UGM kenapa-napa mereka suka bersaing dalam peringkat universitas terbaik lah ya. Dari zaman gue kuliah dulu gitu. Kadang UI, kadang UGM, tentu kadang ITB. Dan beberapa kampus lama lainnya juga bertandang dan bersaing, which is very good dalam dunia akademisi. Menurut gue hal itu mesti selalu dinyalakan ya, persaingan dalam bidang akademisi. Tapi poin saya adalah hal yang udah Anda pikirkan dari tadi, cuman gak gue keluarin karena gue banyak-banyakin durasi. Ya gak apa-apa anak lu gak dimasukin UI apa UGM. Emang kok dimasukin keterima? Ada. Emang kalau Anda tidak berminat masuk, peminatannya langsung berkurang? Enggak ya, gue rasa ya. Lagi-lagi gue ngomong gak pakai data, silakan kritisi. Emang peminatannya langsung kayak, wah kosong nih kelasnya, gak ada yang ngisi dan lain-lain. Gue sih ragu itu terjadi. Sangat meragukan itu terjadi walaupun saya tidak pegang datanya. Ngerti gak? Nah ini yang gue bilang, gue benci banget apapun mesti pakai data dan segala macam. Enggak. Ini sangat gue ragukan kalau itu terjadi gitu. Dan tentu saya bisa dibantah dengan data, cuman gue malas aja ngumpulin data. Ya gak sih? Gak usah dipikirin pusing-pusing gitu. Tapi ya gak apa-apa, coba aja mungkin. Maksudnya gini, kalau misalnya dia bilang saya ragu kuliah anak saya di sana gitu, karena saya pengen kuliahnya di Oxford, karena saya pede mau nguliahinnya di Harvard gitu. Harvard. Robotik, MIT dan lain-lain gitu. Anak saya udah mau dapat beasiswa NASA ya. Gak ada masalah. Buat gua gak ada masalah. Dan kalaupun ujung-ujungnya tidak kuliah pun bukan masalah saya. Ini menurut gue lucu aja sih pagi-pagi. Dan gue merasakan, ya sebenarnya sih lu gak usah pikirin panjang kira-kira itu video dari apa. Kita bisa bilang dari pihak, kita udah tahu lah. Seperti yang gue udah bilang di buku gue mau jualan tapi males, bagaimana mudahnya manipulasi online itu. Dengan kemampuan gak perlu very special treatment atau latihan untuk membangun manipulasi itu. Menurut gue tidak masalah. Apa yang gue maksud? Maksudnya bisa jadi ini orang manipulasinya, saya tidak bilang di pihak tertentu, saya tapi bilang bisa jadi manipulasi dia cuman biar rame videonya. Bisa dong, ya kan? Biar rame videonya, biar banyak yang komen, biar banyak yang nge-stitch, yang membicarakan dan lain-lain. Padahal cuman iseng doang. Bisa terjadi, sangat mungkin. Kita sudah tahu itu terjadi. Dan komentar-komentar yang bilang kayak manusia terendah adalah ini, seperti yang saya bilang, rage bait gitu. Banyak orang yang tidak memiliki banyak kemenangan dalam dunianya. Itu kata-kata Panji ya kalau nggak salah. Aduh dari tadi gue quote Panji mulu nih. Should I pay something? Semoga Mas Panji aman ya. Ya kalau nggak salah ini kata Panji Pragiwaksono juga yang bilang bahwa, correct me if I'm wrong teman-teman ya, orang-orang yang jarang mendapatkan kemenangan dalam hidupnya mencari kemenangan-kemenangan kecil di sosial media. Menangnya juga bukan dia yang menangin gitu, tapi kayak ini orang udah, ngerti gak sih lo, kalau lu menang kan lu earn it, lu lawan dia atau lu kompetisi atau lu lomba dan lu menang gitu. I don't know, jago main Apex let's say, Valo dan lain-lain. Itu pun menurut gue bukan kemenangan kecil. Nah kemenangan kecil yang dimaksud adalah ya itu, orang yang udah digebugin, orang yang udah dibenci banyak orang, lu ikutan membenci, lu ikutan ngerujak kalau bahasa Twitter zaman dahulu, yang sekarang jadi cenblu gitu. Cenblu memang ngincer dirujak biar dapat duit. Ya itu, lu menang dengan cara ngikutin kemenangan orang lain, lu konvoy kemenangan orang lain. Ya itulah yang terjadi. Ya lu stay waras kalau lu kayak gue coba ketawain aja, nggak malah nyumbang traffic ke mereka gitu. Ya terserah lu sih, kalau nyumbang traffic mungkin lu juga butuh samsak atau gimana. But cara gue mengapiaskannya dengan bikin video 9 menitan ini di YouTube dan bisa ditonton sama banyak orang. Dan ya, gue putuskan untuk tidak member, jadi buat yang nggak member silakan nonton. Silakan kritisi kalau saya ada keliru, kalau saya ada ketidaktepatan, atau kalau kalian merasa tersinggung, saya mohon maaf, tidak ada niatan tersinggung. Saya pengen berbagi tawa. Tapi kalau Anda gak ketawa ya gimana? Tapi saya juga bisa sharing ke kalian bahwa aman aja. Saya tidak paksa Anda, saya tidak wajibkan Anda kuliah di UI. Tapi masa sih gak mau yang terbaik buat anak Anda? Berarti kalau mau yang terbaik, kuliahnya di mana? Harvard. Thank you semua yang udah nontonin. Ini gak diedit. Jadi ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
Saya Endo Bening. Subscribe maybe?